Oke, halo Tiara, boleh dong perkenalan dulu namanya, asal kelasnya, jurusannya, dan jabatannya sekarang. Halo guys, nah perkenalkan nama aku Tiara Adisa Sibuan. Kalian bisa panggil aku Tiara, Taulala, Tuhan Bisa Bebas. Karena kita Lala adalah panggilan aku dari orang tuaku. Nah, aku sekarang kelas 11, sekolah di SMA Negeri Kampus Bidai. Nah, aku selaku ketua OSIS di SMA Negeri Kampus Bidai. Sebelum jadi ketua OSIS sih, Tiara benar-benar belum tahu gitu bakat Tiara itu di mana gitu kan. Lebih fokus ke belajar gitu, lebih fokus ke materi gitu. Karena juga orang tua kayak kurang mendukung gitu tentang aktif tentang sekolah. Malahan Tiara belum ada kepikiran untuk jadi ketua OSIS atau jadi anggota OSIS saja nggak ada kepikiran gitu kan. Nah, yang kayak Tiara bilang, kegiatan Tiara itu sebelum jadi OSIS ya cuman belajar, ya les bahasa Inggris private gitu. Nah cuman itu aja sih kak, karena nggak terlalu banyak sebelum jadi OSIS. Bermula dari almarhum Bu Putri, karena Bu Putri ini merupakan salah satu support system Tiara selama di SMA. Nah, dari Bu Putri juga yang ngedukung Tiara gitu, ayo Tiara masuk ke OSIS gitu, karena bakal banyak pengalaman yang kamu ambil di sini. Karena jadi OSIS itu bukan cuma sekedar pamor gitu kan, karena juga di sini Tiara bakal dilatih. Karena sebelum jadi OSIS, Tiara bener-bener yang gak ngerti gitu tentang apa itu public speaking, bersosialisasi, malah lebih kebanyakan insecure gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah ya enggak insecure lagi. Nah, itu kampanye tahun lalu itu masih online ya Kak, karena juga COVID situasinya. Dan di situ benar-benar Tiara nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi OSIS, apalagi ketua OSIS gitu. Karena pendekatan diri Tiara tentang lingkungan sekolah itu kurang juga gitu kan. Karena kan kurang yakin juga, pasti bakal nggak banyak gitu yang milih Tiara. Siapa gitu Tiara, nggak banyak yang kenal Tiara gitu kan. Terus ya dari dukungan guru-guru juga, Uji, Bu Putri itu, dan alumni OSIS tahun lalu Kak Noval itu, mereka benar-benar banyak mensupport Tiara untuk jadi OSIS gitu. Nah, sedikit cerita, itu pemilihannya dilakukan selama 2 minggu ya Kak, kampanye gitu. Nah, selama 2 minggu ini kita bebas untuk berkampanye ke masing-masing kelas. Nah, kebetulan itu kan dia COVID, benar-benar online. Jadi sedikit unik ceritanya. Tiara ngumpulin setiap ketua kelas, dari ketua kelas 10, 11, 12 gitu, untuk mencari ketua kelasnya. Nah, jadi setelah ketua kelasnya terkumpul gitu, Tiara minta tolong ke mereka. Kayak, tolong dong bagi salah satu anggota kalian gitu, karena mau kontak gitu kan. Nah, jadi ya setelah udah terkumpul, Tiara buat grup khusus OSIS kampanye itu sama kawan-kawan Tiara. Nah, sedikit cerita juga ya Kak, kawan-kawan OSIS Tiara itu satu inti. Itu ada yang Saragi, itu teman sekelas, ada Rido Wirabuana, Kaila Aziza, Siti Narahila, Naila Ramadhani, dan itu benar-benar yang dari beda kelas. Karena Tiara memang mikir semakin banyak yang berbeda kelas, pasti bakal banyak yang bakal milih kita gitu kan. Nah, jadi itu juga strategi dari Tiara gitu. Nah, setelah Tiara udah mendapat gitu intinya yang benar-benar udah terbaik gitu, Tiara minta tolong ke mereka. Tolong dong kontak kawan-kawan yang memang benar-benar dekat gitu untuk membantu kita gitu. Nah, jadi kan juga kebetulan dari MIPA 1 itu ada yang mencalonkan diri juga jadi ketua OSIS. Nah, banyak juga Kak, ada 3 kampanye gitu. Jadi di MIPA 1 benar-benar saingannya itu keras banget gitu Kak. Karena mereka juga dalam artian famous gitu kan. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa, kumpuli aja seadanya gitu. Mau mereka memilih mana aja kan itu sama aja gitu kan Kak. Ya udah.
terakhir ya kami membuat grup, dan setelah semua anggota setiap kelas itu masuk ya kami ya membuat suara gitu, kayak iya pas udah kayak ya kayak mana layaknya kampanye gitu Kak. Nah bukan itu aja, kami juga chatting pribadi dari masing-masing kawan mereka gitu, kayak pilih paslon juga gitu, karena benar-benar ini situasinya nggak kondusif sekali, karena ya COVID gitu kan, online pemilihannya gitu, dan benar-benar di situ pasrah kita bakal menang atau kalah ya terserah, karena memang nggak ada niatan mau jadi OSIS, malah Tiara sama Rido itu lebih nggak tertarik ke OSIS lagi karena memang capek, karena kebetulan Tiara juga jadi anggota OSIS di SMP, jadi udah ngerasa udahlah cukup gitu, di SMA ini udah harus fokus ke sekolah, aku harus lebih fokus ngejar materi yang ada, karena kan universitas itu kan Tiara lebih udah ambis gitu Kak ke jalur undangan SNPTN kan, itu setelah Tiara tahu itu dari nilai rapot ya udah Tiara harus fokus gitu, nggak boleh ikut apa-apa, dan yang pastinya itu bakal salah gitu kan, kalau SNPTN itu kan bukan cuma nilai gitu kan kayak yang dikejar kan. Nah ya udah nggak lama dari itu kan 2 minggu doang tuh kan Kak, ya udah tutup. Nah di hari pengumuman gitu, kami juga ada terbesit gitu bakal menang, bukan mau pede gitu kan Kak, cuman kayak kakak OSIS alumninya ngechat gitu, kayak ngasih tahu strategi nanti apa aja yang wajib kalian lakukan di OSIS gitu, ya udah jadi kayak Tiara udah oh ini bakal menang gitu kan. Terus juga ya udah, terus kawan Tiara juga bilang jangan pede, nggak boleh gitu kan, nggak bakal menang, kita nggak pas gitu kampanyenya, karena kita juga kenalan kita dikit gitu, relasi kita nggak banyak gitu kan. Nah terus pengumuman itu di jam 1 siang kan. Nah di jam 1 siang itu mereka sengaja ngelamang-lamai gitu biar kami jantungan gitu kan Kak. Ya udah ini kenapa nggak keluar ya pengumumannya, kemana gitu kan, makin di situ debar gitu. Nah jadi biar nggak debar, kawan Tiara yang inti Rido Wirabuana kayak ngidei gimana kita kalau nge-zoom gitu berenam, oh ya boleh gitu. Ya udah kami zoom berenam, dan benar-benar lama kali Kak pengumumannya, kami hampir berapa jam ya kami nunggu gitu, ini mana ya pengumumannya, udahlah kita nggak bakal menang nih gitu kan, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Dan di situ udah buka pengumuman Kak, udah ada info di OSIS-nya kan. Dan di situ Tiara nggak berani buka, Rido coba buka lah, nggak berani gitu kan, karena memang Tiara nggak pengen jadi ketua OSIS, cuman takut kalah gitu. Ya udah kan, nah, ya udah aku buka gitu. Pertama Rido ini bilang ya kalah gitu, malah ngeprank gitu Kak, jadi ya kalah ya udahlah nggak apa-apa ya, semangat ya gitu, ya nggak apa-apa semangat, tapi bohong katanya gitu kan, kurang ajar gitu kan Kak Rido ini. Ya udah terus jadi apa Do, betul lah gitu, kau betul lah Do jangan kayak gitu, jadi kan lagi jadi bising gitu kan Kak di Zoom meeting itu, enggak loh lihatlah di IG OSIS kan, baru kan nggak berani buka aja katanya. Ya udah Tiara buka, alhamdulillah kepilih. Iya alhamdulillah, memang sedikit ribet gitu Kak, memang pemilihan tahun lalu. Untuk progres sendiri ya Kak, selama di OSIS itu kurang terjalan. Yang masih terjalan itu yang benar-benar online. Kayak di hari guru kemarin kami usahai untuk membuat video musikalisasi puisi gitu Kak. Nah rintangannya juga banyak di situ, karena kami juga dapat teguran, karena kan posisinya memang COVID Kak, jadi nggak boleh rame-rame di sekolah. Nah di situ Tiara juga dimarahi gitu, sempat down, takut apa ini kayak mana biar mereka juga nggak ikut takut gitu kan. Ya udah nggak apa, dilanjut aja. Terakhir Tiara jumpai Bu Putri, minta maaf gitu kan, maaf ya Bu nggak ada izin sebelumnya, karena memang Tiara tahu Tiara salah gitu, seharusnya Tiara izin gitu kan Kak. Ya udah nggak apa, lanjutin, cuman batasi sampai jam 5. Nah di situ ya udah kami bikin video seadanya. Nah kami juga pakai videographer gitu untuk ngedit video ini gitu. Nah itu
di Prokja pertama kami. Prokja kedua juga di Hari Pahlawan juga masih membuat video yang sama. Nah yang ketiga apa ya yang benar-benar berkesan? Kayaknya gak ada Prokja yang berkesan. Cuman ya kami lagi berusaha gitu kak. Seenggaknya kami sebelum kami lepas kami harus ada melakukan Prokja yang benar-benar kami janjikan selama kampanye kemarin itu. Nah jadi untuk next kami bakal ada Prokja yang insya Allah bakal berjalan. ISLC itu singkatan dari Indonesian Student Leadership Camp, di mana kegiatan ini menghadirkan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Nah, di situ Tiara ketinggalan informasi, Kak. Karena juga ISLC ini belum terbuka umum gitu. Itu kayak panggilan sekolah gitu kan, Kak. Nah, jadi entah kenapa Tiara baru dapat info setelah pengumuman gelombang batch 1. Nah, di situ yang lolos itu yang pertama kawan Tiara dari Busan, namanya Ananda Wibowo. Hai. Nah, di situ Tiara sedih gitu kan kak, kenapa bisa ketinggalan info gitu, karena kan ke UI itu juga impian Tiara gitu kak, siapa juga yang nggak mau ke UI gitu kan kak. Ya udah, Tiara ikuti akun Instagram ISLC itu. Nah nggak lama dari pengumuman itu buka pendaftaran batch kedua. Dari situ Tiara langsung nanya konfirmasi ke Bu Puji gitu, Bu ini Tiara mau ikut ISLC gitu, tapi kayak nggak biaya ini. Dan alhamdulillah Bu Puji memang selalu mendukung Tiara, apapun yang Tiara lakuin selalu didukung gitu. Jujurly guru-guru 18 itu terbaik, love-nya besar. Nah terus Bu Puji bilang ya udah ikuti aja nggak apa-apa gitu, nanti kita cari bandanya gitu. Ya udah Tiara beraniin diri untuk ngedaftar, Tiara siapin berkas-berkasnya, Tiara siapin esainya, Tiara siapin videonya. Memang banyak kali rintangan dalam pembuatan esai ini, karena Tiara sebelumnya nggak pernah ikut lomba esai, nggak ngerti esai itu apa, nggak ada bakat di situ dalam menulis esai. Nah, jadi Tiara konsultasi ke Amanda yang lulus ISLC. Aman itu kayak mana sih esai itu gitu, dan dia nyarani untuk membuka website di YouTube mereka ISLC 2022. Nah Tiara lihat-lihat itu maksudnya apa gitu ISLC itu. Nah Tiara pahami, Tiara lebih masuki gitu tentang judul kali ini gitu. Judul kali ini masa depan yang kubayangkan. Nah Tiara juga mikir lah, aku nggak tahu kayak mana masa depan itu yang akan datang gitu kan nggak mungkin aku ngarang gitu kan. Cuman kata Manda ya udah nggak apa, karena aja itu apa yang kau mau gitu. Udah. Nah kebetulan pulang sekolah nggak sengaja kayak ngeliat di sungai itu kan banyak sampah, orang-orang kayak sembarangan aja gitu buang sampah kan. Nah langsung terbesit gitu tentang sampah gitu. Nah untuk dapetin ide tentang sampah itu betul-betul waktunya banyak gitu kak. Malah untuk yang pembuatan esai ini cuma 1 hari, ngumpulin ide ini yang lama gitu. Nah jadi penutupan pendaftaran itu di jam 12 malam. Tiara baru pulang ke rumah jam 4 sore. Dan di situ Tiara kumpuli ide-ide yang ada. Malah udahlah nggak apa-apa, lakuin yang terbaik. Kalau menang kalah kan udah biasa juga gitu kan. Udah berapa kali kalah ya udah nggak apa, itu udah balik. Ya udah Tiara buat. Tiara pelan-pelan lihat dari Google, dari makalah yang lain gitu tentang esai gitu kan kak. Udah Tiara dapeti kata-kata yang Tiara nggak tahu, Tiara garis bawahi, Tiara dalami, dan Tiara masuki ke esai Tiara gitu. Nah udah selesai dari esai, Tiara buat video. Makin susah gini kan kak, ini ngejelasi lagi apa yang dibilang yang Tiara buat di esai, karena kan apa yang kita buat itu yang bakal dipertanggungjawabkan gitu kan kak. Jadi Tiara benar-benar pahami apa yang Tiara buat di esai itu. Nah Tiara tuangi ke video itu. Nah baru selesai di jam 9 malam. Itu tergantung pribadi masing-masing ya kak. Kalau Tiara sendiri enggak sih sama sekali, karena belajar ya belajar, OSIS ya OSIS. Apalagi sekolah Tiara gitu nggak terlalu memaksakan gitu kalau kamu harus menjadi yang terbaik gitu, nggak harus gitu.
Jadi kalau memang harus belajar di jamnya belajar gitu. Kalau kegiatan OSIS ya kegiatan OSIS. Jadi sama sekali nggak ada terganggu gitu masa belajarnya gitu. Yang pertama itu ekspektasi Tiara itu pasti bakal gimana ya, pasti bakal dapet banyak cibiran dari orang-orang tentang pasti kamu jadi ketua OSIS pasti mau cuman pamor doang kan gitu, cuman mau modal terkenal doang kan gitu. Nah rupanya enggak guys, setelah jadi ketua OSIS itu enak, asyik, banyak kawan. Benar-benar dari apa yang Tiara ekspektasikan itu salah gitu, tentang cibiran itu enggak ada sama sekali. Malah mereka lebih banyak yang membantu Tiara gitu, kayak nyarani, Tiara kau di OSIS bikin ini dong, buat ini dong, bikin itu dong. Malah banyak masukan gitu, kayak Tiara kau harus jadi ini, kau harus ini gitu. Jadi banyak masukan dari mereka untuk membantu Tiara gitu. Jadi ekspektasi tentang yang buruk-buruk enggak. Oke, untuk mimpi sesuai yang ada di esai Tiara tentang video ISIC itu ya kak, menteri lingkungan. Amin ya. Pastinya ada. Pastinya kalau keputusan dari pribadi ya juga ada. Cuma itu ya, kita kan masih menilai orang itu pantas nggak jadi ketua OSIS selanjutnya. Dia pantas nggak untuk meneruskan Tiara lagi gitu kan. Ya kalau untuk orangnya masih privacy gitu. Cuman nggak apa-apa. Semuanya wajib layak untuk ikut pemilihan OSIS. Halo brother. Jangan pernah kayak aku gitu, nggak mau jadi ketua OSIS, sosok mau jadi ketua OSIS, tapi takut kalah gitu. Jangan gitu. Kayak semua orang wajib mencoba, semua orang wajib mempunyai pengalaman. Karena pengalaman menjadi OSIS itu sekali seumur hidup gitu, nggak bakal terulangi kapanpun. Karena menjadi OSIS itu terus. Kalau prinsip dari Tiara itu, if you want to be a good person, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Kayak percuma gitu, kamu punya jabatan, kamu orang kaya, kamu cantik, tapi kamu gak bermanfaat gitu untuk semua orang. Karena menjadi pemimpin itu gak mudah gitu. Prinsip yang benar-benar Tiara tanami, janganlah jadi pintar, tapi kamu menjatuhkan banyak orang. Jangan. Kalau bisa kita saling membantu, karena kita itu makhluk sosial gitu. Kita menjadi pemimpin diri kita sendiri dan kita menjadi pemimpin bagi orang lain. Terus ketika kita mampu menjadi pemimpin bagi orang lain, berarti kita hebat. Semangat.